Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putriwardani dengan NIM 19103210009. Dengan saya Dili Aprilia dengan NIM 1910321035. Pemeliharaan tanaman jagung. Teknologi budidaya jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas pangan sumber karbohidrat kedua setelah beras yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional. Kebutuhan akan komoditas ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan meningkatnya industri pangan dan industri pakan ternak. Oleh karena itu, pada saat produksi dalam negeri tidak mencukupi, pemerintah harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam upaya memenuhi kebutuhan jagung nasional, sejak tahun 2007, pemerintah telah menerapkan program peningkatan produktivitas jagung melalui pengelolaan tanaman terpadu jagung, PTT Jagung. Pengairan merupakan faktor penting dalam budidaya tanaman jagung. Kekurangan air berpengaruh pada produktivitas tanaman. Kelebihan air, lahan tergenang dalam jangka waktu lama, juga menyebabkan tanaman jagung mati. Apabila lahan yang digunakan memiliki jaringan irigasi dan persediaan air yang cukup, maka lakukan pengairan setiap 10 hari sekali dengan cara mengalirkan pada larikan dan secepatnya dibuang dan dipastikan tidak ada yang menggenang. Apabila lahan yang digunakan merupakan lahan tanpa irigasi atau lahan darat yang tidak mempunyai persediaan air, sungai, danau, rawa, dan lain-lain, maka pengairan bisa dilakukan dengan sistem irigasi sumur atau disiram secara manual. Pada dasarnya jagung tidak memerlukan banyak air. 10 hari menjelang panen sebaiknya pengairan dihentikan agar proses pengeringan tongkol dapat dipercepat. Pengendalian atau pembersihan gulma. Gulma yang ada pada tanaman jagung dapat dikendalikan dengan cara penyiangan, penggunaan herbisida, dan pemulsaan. Penyiangan pertama dilakukan pada umur 14-20 hingga seterusnya. Penyiangan kedua yang tergantung pada kondisi gulma bisa dilakukan secara manual dengan herbisida kontak paraquat 1,0 sampai 1,5. Pemulsaan digunakan dengan menggunakan jerami pada alang-alang atau sisa-sisa tanaman lainnya. Pembubunan tanaman dilakukan bersamaan dengan penyiangan atau pemupukan dengan tujuan untuk memperkokoh posisi batang agar tanaman tidak mudah rebah dan menutup akar tanaman yang bermunculan di atas permukaan tanah. Pupuk diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hara yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman. Agar efisien, pemberian pupuk ini diberikan secara berimbang antara hara yang dibutuhkan oleh tanaman jagung berdasarkan sasaran tingkat hasil yang ingin dicapai dengan ketersediaan hara dalam tanah. Pemupukan pada jagung dapat dilakukan dengan hanya menggunakan pupuk anorganik, campuran pupuk anorganik, dan pupuk organik, dan hanya pupuk organik. Pencegahan hama dan penyakit. Pencegahan serangan hama digunakan Pecis 2,5 Fc dengan konsentrasi 2 ml per liter air, dan untuk pencegahan penyakit digunakan Dithen M45 dengan konsentrasi 2 gram per liter air. Penyemprotan dilakukan pada saat tanaman berumur 4 minggu setelah tanam. Semakin tinggi dosis pupuk organik dengan dosis 10 ton per hektar atau 0,3 dan pupuk NPK dengan dosis 486 kg per hektar atau P3, maka pertumbuhan meningkat dan peluang terkena serangan hama semakin menurun. Adapun penyakit yang sering terjadi pada tanaman jagung yaitu seperti penyakit bulai. Ciri-ciri: daun berwarna klorotik biasanya memanjang sejajar tulang daun dengan batas yang jelas. Terdapat warna putih seperti tepung pada permukaan bawah maupun atas daun. Pertumbuhan dan pembentukan tongkol terganggu. Di bawah umur 1 bulan biasanya mati. Daun yang klorotik sistematik menjadi sempit dan kaku. Siklus hidup penyakit bulai. Yang pertama, jamur dapat bertahan hidup sebagai miselium dalam biji. Yang kedua, infeksi dari konodia di permukaan daun akan masuk jaringan tanaman melalui stomata tanaman muda dan lesio lokar berkembang ke titik tumbuh. Yang ketiga, apabila bijinya yang terinfeksi, maka daun kotiledon
selalu terinfeksi, tetapi jika inokulum berasal dari spora daun cotyledon tetap sehat. Pengendalian penyakit bulai. Yang pertama, penggunaan varietas tahan. Yang kedua, pemusnahan tanaman terinfeksi. Yang ketiga, pencegahan dan fungisida sistematik. Perubahan aktif metalaksil. Yang keempat, pengaturan waktu tanaman agar serempak. Yang terakhir, pergiliran tanaman. Jadi walaupun ini ada yang tidak terpupuk, namun untuk yang satu ini sama yang ini untuk pupuk satu. Nah seperti ini. Jadi tidak terlalu boros seperti ini. Nah ini besok akan dilakukan penimbunan. Nah pokoknya lakukan seperti ini hingga selesai, dan saya akan meneruskan pemupukan sampai selesai teman-teman. Dan nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa. Nah ini sudah ada ulatnya lagi, perlu di spray nih, harus disemprot ini ulat. Nah seperti inilah pemupukan jagung yang ketiga agar nantinya berbuah besar-besar tentunya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kami mengenai pemeliharaan tanaman jagung yang baik dan efisien. Kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.